saya Ninda Hanifah. Kami dari kelompok 10 akan membuat video materi tentang penyajian gagasan secara lisan. Kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, terutama di dunia akademik dan profesional. Dalam konteks pendidikan, penyajian gagasan secara lisan sering dilakukan dalam bentuk presentasi, diskusi, seminar, dan debat. Menurut Karigan 2008, berbicara adalah keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif. Karena melalui kegiatan, berbicara seseorang dapat menyampaikan ide dan perasaan kepada orang lain. Kegiatan penyajian gagasan secara lisan tidak hanya memerlukan kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan logis. Hal ini sejalan dengan pandangan Keras 2010 yang menyatakan bahwa penyampaian gagasan harus disertai struktur yang runtut, logika yang jelas, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian dari jurnal Tadib 2022 juga membuktikan bahwa keterampilan menyampaikan gagasan secara lisan mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berpikir sistematis, serta efektivitas komunikasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, penguasaan keterampilan ini menjadi hal yang esensial dalam membentuk pribadi yang cerdas dan komunikatif. Penyajian gagasan secara lisan yang memerlukan efektif, memerlukan penguasaan bahasa yang baik, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana menyajikan gagasan secara lisan dengan bahasa yang efektif, santun, dan argumentatif untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Edukasi dalam Jurnal Pendidikan 2023 dijelaskan bahwa pembelajaran berbasis presentasi individu dan kelompok dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa serta melatih keterampilan berbicara yang efektif dan sistematis. Menurut Rahardi tahun 2013, keberhasilan penyajian gagasan secara lisan dipengaruhi oleh beberapa unsur penting, yaitu satu, gagasan pokok atau isi merupakan inti dari pembicaraan yang hendak disampaikan. Yang kedua adalah struktur atau organisasi gagasan yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup yang runtut. Yang ketiga adalah bahasa dan diksi, pemilihan kata yang sesuai dengan situasi, audiens, dan tujuan komunikasi. Yang keempat, ada gaya penyampaian yang meliputi ekspresi, intonasi, dan gestur tubuh. Yang kelima, ada media atau alat bantu seperti PowerPoint, papan tulis, atau alat visual lain yang membantu penjelasan. Untuk menyajikan gagasan secara efektif, pembicara perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada persiapan yang matang yang meliputi penguasaan materi, pemahaman audiens, dan latihan penyampaian. Yang kedua adalah bahasa efektif, menggunakan kalimat yang ringkas, padat, dan mudah dimengerti. Yang ketiga
ada struktur logis menyampaikan ide secara runtut dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Yang keempat ada teknik retorika, menggunakan bahasa dan intonasi yang menarik agar audiens fokus. Yang kelima ada keterbalikan audiens, melibatkan pendengar melalui pertanyaan atau contoh nyata. Kesantunan berbahasa merupakan aspek penting dalam komunikasi karena mencerminkan kepribadian dan etika seseorang dalam berbicara. Kesantunan berarti kita mampu menjaga sikap dan tutur kata agar tetap sopan dan memahami yang lain. Hal ini membantu membangun hubungan yang baik serta membuat komunikasi berjalan dan efektif dan nyaman. Ciri-ciri kesantunan dalam komunikasi lisan: menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain, tidak memotong pembicara lawan bicara, menghargai pendapat dan perbedaan pandangan, menunjukkan sikap menghormati dan terbuka terhadap masukan. Selain kesantunan, argumentasi yang kuat dan logis juga penting agar gagasan yang disampaikan dapat meyakinkan audiens. Argumentasi yang baik harus disusun berdasarkan bukti, penalaran yang logis, serta disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami. Ciri-ciri argumentasi yang baik diantaranya yaitu didukung oleh data atau fakta yang relevan, disusun secara runtut dan jelas, disampaikan dengan bahasa yang logis dan meyakinkan, mampu menanggapi pendapat orang lain, serta bijak dan sopan. Kendala dalam penyajian gagasan dan solusinya. Dalam menyampaikan gagasan secara lisan, sering muncul beberapa kendala yang bisa menghambat efektivitas komunikasi. Menurut Tarigan tahun 2008, kendala yang umum terjadi antara lain. Kendala yang sering muncul pertama yaitu rasa gugup atau kurang percaya diri. Yang kedua, kurang menguasai materi yang akan dibahas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak efektif atau terlalu rumit. Yang keempat, kurangnya perhatian terhadap audiens atau suasana sekitar. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ada beberapa langkah atau solusi yang dapat dilakukan seperti: yang pertama, latihan berbicara secara rutin, misalnya di depan cermin atau bersama teman-teman untuk melatih kepercayaan diri. Yang kedua, menguasai materi dengan baik sebelum tampil agar tidak mudah panik atau kehilangan arah saat berbicara. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disesuaikan dengan tingkat audiens. Yang keempat, jaga kontak mata dan perhatikan reaksi audiens supaya kita bisa menyesuaikan gaya bicara saat komunikasi berlangsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.